Berarti ini apa Bang kelanjutannya? Rasman akan dipanggil ya sesuai prosedur harusnya segera dipanggil sebagai tersangka dan sesudah itu limpah ke kejaksaan. Di situ sidang. Kapan Bang selamat-selamatnya mungkin? Ya nggak tahu, tanya penyidik lah. Ya. Tapi yang jelas dia dengan gayanya itu, entah siapa dia itu bikin Instagram. Saya tidak bisa hadir karena saya sibuk. Waduh. Bang lu siapa lu sih? Bang, ada statement dari pihak Indra kalau katanya dia dari sekarang sampai putusan tidak mau hadir biar cepat putusan, gimana Bang? Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama ini datang dari Sinta Bahir yang enggan untuk hadir di acara sidang mediasi perceraiannya. Meski sempat tampil begitu mesra di depan publik, rumah tangga pasangan model Sinta Bahir dan pengusaha Indra Kristianto nyatanya terancam bubar. Hanya 4 bulan pernikahan mereka berjalan sebelum Sinta menggugat cerai Indra. Sidang perdana gugatan cerai ini digelar di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada Selasa 18 Juli 2023. Tak mau lagi kompromi, Sinta memilih untuk tak hadir pada proses agar tak perlu dilakukan tahap mediasi dan proses cerainya berlanjut. Keputusan itu sudah disampaikan Sinta pada kuasa hukumnya sesaat sebelum proses sidang berjalan. Sekedar informasi, Sinta Bahir dan Indra menikah pada 12 Maret 2023 di Gedung Pewayangan TMII Jakarta. Namun baru 4 bulan menikah, Sinta Bahir sudah menggugat cerai Indra. Suaminya syok digugat cerai. Indra Kristianto syok setelah dirinya digugat cerai oleh Sinta Bahir usai 4 bulan menikah. Hal itu disampaikan oleh Syarif Hidayatullah Nasution selaku kuasa hukum dari Indra saat hadir di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Bang, mungkin boleh dijelasin Bang agenda mediasi hari ini tadi seperti apa hasilnya? Untuk hari ini acara ditunda karena dari Sinta Bahir ada acara di Labuhan Bajo. Jadi kita minta penundaan untuk 1 minggu. Sidang selanjutnya itu tanggal 1 hari Selasa. Tadi sempat pihak majelis menyarankan untuk dari penggugat sendiri wajib hadir, gimana Bang? Ya, maka itu 1 minggu nanti kita hadir lagi hari Selasa tanggal 1 bulan 8 untuk pemanggilan secara ikut, Pemanggilannya secara ikut. Iya. Sidangnya tetap muka. Kenapa? Sidangnya tetap muka ya? Tetap muka. Diwajibkan hadir Sinta Bahirnya nanti di minggu depan? Insya Allah hadir. Insya Allah sempat hadir Sinta Bahir. Untuk dari pihak yang sana juga tanggal 1 juga wajib hadir. Kalau dari pihak tergugatnya saya kurang tahu ya. Cuma nanti ada pemanggilan dari pengadilan melalui ikut itu. Bang, mungkin keperluan Sinta lagi berada di luar kota, liburan atau apa kegiatannya? Lagi masih ada pekerjaan. Memang pekerjaannya sebelum acara dari pengadilan pemanggilan sudah ada. Bang, ada statement dari pihak Indra kalau katanya dia dari sekarang sampai putusan tidak mau hadir biar cepat putusan, gimana Bang tanggapannya? Kalau itu mungkin bagaimana pihak mereka lah. Kalau kita tetap ada jalurnya saja sih. Tetap akan hadir terus? Kalau kita tetap hadir terus. Bang Andi, ada pesan apa dari Kak Sinta ketika masih berada di Labuan Bajo? Pesannya cuma dia minta kepada Majelis yang Mulia supaya sidang kasus mediasi ini ditunda, minta sampai 1 minggu saja. Insya Allah Mbak Sinta ini akan hadir. Alasan Mbak Sinta mengajukan gugatan apa sih Bang Andi? Karena ketidakcocokan atau karena ada kekerasan dalam rumah tangga? Kalau itu sesuai sama yang kemarin dikasih tahu sama Bang Sunan,
pada intinya seperti itu aja saja sih. Supaya nggak bisa kasih komentar yang lain-lain. Kalau kabar orang ketiga gimana tuh? Mohon maaf saya tetap nggak bisa kasih jawaban. Karena yang lebih buat orang itu Bang Sinan Tiga. Agenda minggu depan tetap mediasi ya? Tetap mediasi. Artinya kalau mediasi sudah 3 kali nih, sama minggu besok nanti. 2 kali. Enggak, sama minggu besok 2 kali. yang kemarin. Belum, biasa. Iya. Nah, kalau sumpamanya dari pihak sana sudah hadir juga, mungkin ada upaya langkah apa lagi dari pihak Sinta Bahir? Biasanya kalau nggak hadir ya nanti sesuai prosedur pengadilan itu biasanya langsung imigrasi. Seperti itu sih. Itu dokumen yang dibawa apa gue boleh dikasih, agak boleh dikasih? Oh cuma ini surat puasa saja. Surat puasa yang boleh dikasih. Oke. Makasih ya. Ya. Oke, ya. Berita selanjutnya datang dari Prilly Latukonsina yang persembahkan film terbarunya yaitu Ketika Berhenti di Sini. Sambil menangis, Prilly Latukonsina kenang sosok sang kakek. Sidik Latukonsina dalam konferensi pers film Ketika Berhenti di Sini karya miliknya. Artis berusia 26 tahun itu mengatakan, film Ketika Berhenti di Sini merupakan bentuk persembahan untuk sang kakek. Prilly mengaku selama proses syuting kerap kali sedih lantaran ingat sang kakek. Kini Prilly telah memiliki dan menggapai keinginannya ini tercapai. Tapi ia sedih sebab tak ada lagi orang yang selalu membanggakan dirinya. Nggak pernah mau ke makam ayahnya, selalu bitter orangnya, kayaknya ditanya soal ayahnya nggak mau denger. Ini orang kenapa sih? Karena dia selalu menyembunyikan kesedihan kehilangan orang yang dia sayang gitu. Begitupun juga di saat dia kehilangan dia sembunyiin, dia merasa dia nggak apa-apa gitu. Dia langsung move on. Prilly lumayan kayak gitu soalnya. Depan orang tua nggak pernah nangis, depan temen pokoknya terkenalnya sebagai Prilly yang bubbly banget, ramah banget gitu. Pokoknya nggak bakalan ada yang tahu kalau aku sedih, stres gitu. Pas syuting Ketika Berhenti di Sini aku sadar bahwa oh pantas orang tua aku jarang ngerti aku kalau aku capek gitu. Oh pantas teman-teman aku suka ngeledekin aku kalau aku kenapa-kenapa, karena aku nggak pernah menunjukkan kesedihan itu. Aku selalu menunjukkan ke orang bahwa hidup aku sempurna dan hidup aku baik-baik aja. Tapi itu ternyata salah, karena orang-orang terdekat kita akhirnya nggak bisa menjadi support system yang baik. Akhirnya ketika ditanya soal ayahnya nggak mau denger, ini orang kenapa sih? Berita selanjutnya datang dari Asri Ulas yang ceritakan rekeningnya dihack oleh orang tidak dikenal. Akan dibagikan oleh artis Asri Welas. Bintang film dan desainer itu menceritakan bahwa isi tabungannya di rekening berkurang drastis. Hal itu terjadi karena ulah hacker yang tak bertanggung jawab. Asri Welas mengatakan bahwa isi tabungannya itu tiba-tiba berkurang drastis padahal ia tidak menggunakannya sama sekali. Asri pun kaget karena dirinya tak melakukan transaksi apapun secara daring. Namun muncul notifikasi jika dirinya telah melakukan sebuah transaksi di luar negeri. Asri Welas mengatakan bahwa isi tabungan itu tiba-tiba berkurang drastis padahal ia tidak menggunakannya sama sekali. Setelah menghubungi pihak bank, Asri baru mengetahui jika transaksi tak wajar itu keluar dari rekeningnya dilakukan oleh pelaku jaringan internasional. Asri Welas pun berharap tak lagi menerima kejadian tak mengenakan yang bisa menguras uang tabungannya. Kan kayak juga bisa katanya nih macam-macam
mungkin ya. Jadi kita hati-hati lihat mutasi banknya apakah benar ada yang masuk. Jadi jangan langsung ada percaya, apalagi hati-hati. Ya. Mas ini juga jadi belajar. Pengalaman karena udah hati-hati tapi masih aja kena gitu. Iya. Kayaknya udah pernah dimuat ya di ini kalau lihat di apa namanya? Udah pernah kan dilihat ya? Kayaknya udah ya. Belum kayaknya, belum. Ada. Nah, jadi aku sudah pernah waktu itu Tahun berapa Mbak kalau boleh tahu? udah lumayan ya. Kayaknya tahun berapa ya? Ada deh kayaknya di kamu kalau lihat Aslimulas pernah ada itu. Jadi ceritanya aku pernah makan di salah satu restoran. Ini pengalaman aku ya. Ternyata begitu dilihat di banknya loh, kenapa ini pendebitannya terus. Jadi pendebitannya terus Cina, besoknya di mana, besoknya di. Jadi nggak ada di Indonesia, ini aneh banget orang saya nggak kemana-mana kan ada di Indonesia aja. Apalagi waktu itu zamannya pandemi nih kalau nggak salah. Jadi saya ke banknya lalu bilang ini pendebitan mana yang Mbak Asri. Ini pertama kali kemudian di track. Jadi memang ada salah satu restoran yang waitersnya memang mengkopi apa yang ada mengkopi atau warnanya atau bisa juga nggak tahu di mana teknologinya. Tapi dari situ, dari restoran itu ada banyak sekali nasabah-nasabah yang ternyata memang didebit juga secara acak begitu. Jadi ini udah jadi isu nasional. Tiba-tiba di Hong Kong rekeningnya terus di Cina, di mana kan aneh banget. Nah, kemudian rekeningnya sehingga menjadi nggak semestinya. Akhirnya saya ke banknya, saya bilang ini saya nggak pernah melakukan itu gitu. Kemudian dari banknya pun menggantikan uang yang telah tertransfer oleh mereka itulah ya, gitu, bertanggung jawab dan memang itu ada hukum. Total berapa Mbak uang yang hilang? Nggak usah sebutin lah ya. Maksudnya ya yang penting bank bersangkutan juga Dia bertanggung jawab ya. Iya bertanggung jawab gitu. Dan bukan cuma Aslimulas, ternyata banyak sekali. Dan ada beberapa bank. Gitu. Jadi ya sekarang nih perbankan memang benar-benar harus hati-hati ya, data-data pribadi itu tadi ya harus berlipat-lipat gitu ya. Gitu. Apalagi kita juga ada di semua handphone kan gitu. Jadi ya itu pembelajaran buat kita semua. Sayang banget udah setengah mati cari duit tiba-tiba kena hacker dan begitu kan ya rasanya gak adil aja gitu kan. Mungkin selanjutnya bentuk antisipasi dari Asri sendiri seperti apa? Dari penipuan sendiri? Ya dari penipuan itu ya pasti nggak boleh kasih nomor kartu di belakang ya, nggak ada 3 nomor kartu kemudian di Berita selanjutnya datang dari Rasman Arif Nasution yang mangkir dipanggil oleh polisi. Hotman Paris naik pitam. Perseteruan antara pengacara Hotman Paris Hutapea dengan Rasman Arif Nasution soal kasus pencemaran nama baik masih berlanjut. Hotman dan Rasman dijadwalkan melakukan mediasi di Barreskrim Polri pada Senin 24 Juli 2023. Kendati demikian, Rasman mangkir dari panggilan tersebut. Hotman naik pitam karena ketidakhadiran dari Rasman ini. Ayah dari 3 anak itu menilai bila ketidakhadiran lawannya ini karena telah mengetahui tak akan ada kata damai dengan alasan apapun. Lebih lanjut, pengacara 63 tahun ini juga menyebutkan bahwa fitnah Rasman Arif Nasution itu sudah keterlaluan. Ia ingin Rasman bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebagai informasi, Hotman Paris melaporkan Iklim Hakim dan Rasman Arif Nasution ke Barreskrim Polri pada 10 Mei 2022 atas dugaan pencemaran nama baik. Hotman Paris naik pitam usai dituding melakukan pelecehan seksual hingga kelainan seks. Lapor penyidik, WA penyidik, ya hadir tadi hanya saya yang hadir. Artinya persyaratan mediasi sudah penuhi. Dan kalaupun dia hadir, saya akan bilang ke mukanya langsung bahwa saya tidak akan pernah mau berdamai dengan orang seperti kamu. Ya, itu aja.
Apa? Komunikasi dengan Rasma sendiri gimana bang komunikasinya bang? Gua nggak pernah komunikasi sama dia. Emang siapa dia? Sudah bilang enggak lah. Dia pengacara di daerah enggak lah. Sama Kim sendiri gimana? Ini nggak ada komunikasi lagi. Tapi ya udahlah, mungkin dia hanya salah pengertian di awal. Tapi Kim sudah mengatakan di BAP, berita acara polisi, saya tidak pernah dilecehkan secara seks oleh Hotman. Itu dia nyatakan hasil gelar pun ditangkap begitu. Jadi memang ini karangan si Rasman semuanya. Dia nganggar remeh kata-katanya itu, tapi dia sadar, dia taruh itu di Instagram, ditonton oleh seluruh Indonesia. Dan ini tidak ada maaf lagi bagi kamu. Masa Kak, bayangin kalau bapak kamu yang pengacara terkenal dibilang penjahat seks. Kalau gua dibilang playboy, gua masih bisa maklum, karena memang asli gua terlalu banyak yang cantik. Tapi kalau dibilang penjahat seks, kelainan seks, orang gua normal banget kata semua orang. Ya, normal banget malah. Berarti ini apa bang kelanjutannya bang? Rasman akan dipanggil jadi... Akan ya sesuai prosedur harusnya segera dipanggil sebagai tersangka dan sesudah itu minta ke kejaksaan. Di situ sidang. Kapan bang selamat-selamatnya mungkin? Ya nggak tahu, tanya penyidik lah. Ya. Tapi yang jelas dia dengan gayanya itu, entah siapa dia itu bikin Instagram. Saya tidak bisa hadir karena saya sibuk. Waduh. Bang lu siapa lu sih? Sadar nggak sih? Nantang gue selalu berkelahi yuk. Emang ini kampung. Nanti kalau berkelahi bagian gue rusak. Bang, terkait yang trip gunakan kemarin kan lagi mewah nih bang. Nah, itu normal aja. Itu normal aja. Ya terlalu mewah biasa aja. Gimana sih bang? Maksudnya kan di Bali berapa hari itu kan bang acaranya? Acara Sanjit karena istrinya kan orang Jawa. Acara Sanjit lamaran di Hotel Mulia di Nusa Dua Bali. Itu ya. Itu baru acara lamaran. Pengantinnya sendiri ngasih duit sekepok bang. Ya itu sesuai dengan adat orang Tionghoa, kita harus kasih dia punya tas, baju, berlian, uang angpau, uang susu sesuai dengan adat mereka. Itu sama aja dengan mahar kalau dalam adat Batak. Jadi saya hanya melaksanakan tugas kewajiban sebagai pelamar untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah. Berapa sih bang? Iya total maharnya. Ya lihat aja sendiri di itu. Saya nggak mau ngomong soal jumlah lah, jangan gitulah. Nanti gua kayak itu lagi si itu yang ini yang pengacara yang ini nanti ngomong udahlah. Persiapannya berapa lama? Apanya? Persiapan nikah untuk ya berkata dia sendiri. Itu masa bentar. Kok kan tugas gua kan cuma datang kasih kegiatan kasih itu selesai. Bang, lebaran kan nggak lama. Agak canggung nggak sih bang? Bisa kan? Berita terakhir ini datang dari Ernest Prakasa yang mengungkapkan tantangannya memproduseri series terbaru yakni Nurut Apa Kata Mama. Komika sekaligus sutradara Ernest Prakasa mendapatkan pengalaman baru saat memproduseri series terbaru yang berjudul Nurut Apa Kata Mama. Dalam series tersebut, naskah komedi Ernest harus dibatasi dan tak boleh liar seperti yang ia lakukan pada series sebelumnya. Untuk menyiasati itu, Ernest Prakasa berusaha untuk memutar otak agar dialog komedinya masih dalam batas wajar. Selain itu, pria 41 tahun ini sudah mewanti-wanti para pemain untuk tidak improve sembarangan dan menjaga mulutnya. Sebagai informasi, series Nurut Apa Kata Mama ini terdiri dari 8 episode, dibintangi oleh Asri Welas, Rohana Sri Mulat, Shaina Simanamon, Aci Resti, Arif Didu, Yono Bakri, dan akan tayang mulai Selasa 25 Juli 2023 di YouTube Solusi BCA. 40 tahun ke atas, jadi mungkin pengen penonton yang dewasa juga bisa menikmati. Kombinasi dengan pengaklas gitu biar maksudnya mereka udah kita jelasin sih dari awal bahwa tantangan dari mengerjakan ini adalah kalian ngomongnya nggak boleh sembarangan, tolong mulutnya dijaga karena boleh lucu tapi lucunya itu harus dalam taraf yang menjaga tata krama dan sopan santun gitu. Dan
Kalau ibaratnya stand up nih, ibaratnya stand up corporate gitu. Kita tampil bukan di acara di cafe atau di open mic, tapi kita tampil di ibaratnya event perusahaan, ulang tahun perusahaan atau company gathering, itu kan sama. Kita harus melucu dengan keterbatasan. Nah ini mirip-mirip nih, kita harus melucu dengan tertib gitu. Tapi ini udah kita komunikasikan di awal sehingga para pemain juga sudah mawas diri, dan kalau ada yang kebablasan pasti sama sutradaranya Aco langsung dikoreksi di lokasi. Oh, oke. Ya berarti proses syutingnya cukup lama nggak kok? Karena mungkin ada juga yang jokesnya kelewatan gitu, belum dari skrip gitu. Kalau lama sih enggak lah ya, karena kan durasi episode juga 15 menit, nggak terlalu panjang. Dan mereka di proses reading udah banyak tuh dikoreksi soal kata-katanya, terutama saat paling challenging tuh Roy sama Jejen sih, karena mereka kan ini kayak kucing sama anjing gitu, berantem melulu, Tom and Jerry gitu, konsepnya memang begitu. Jadi gimana caranya mereka bisa celah-celahan tapi tetap dalam taraf bahasa yang masih sopan, itu yang susah. Satu lagi Mas. Soal isu yang dihadirin di series itu gimana? Atau karena keren atau? Oh iya, jadi soal isu yang dihadirkan di series ini kayak misalnya undian atau menang-menang hadiah tapi bohong, kemudian ngaku-ngaku udah transfer padahal editan, itu kita minta dari teman-teman BCA-nya. Jadi kita minta ke BCA-nya, apa sih yang selama ini, modus-modus apa yang selama ini paling umum dan paling meresahkan kalian, itu kita tampung, kita coba ambil banyak, kalau nggak salah itu ada sekitar 30 macam yang bisa kita masukkan, kemudian dari situ kita filter, kita kembaliin, kayaknya kalau masuk semua nggak mungkin, dan secara masuk ke dalam adegan kita rekomendasi yang modus ini, kayak gitu Mas. Pernah ngalamin kayak kejadian Mbak Asri tadi? Mbak Asri ya. Kayaknya kalau kejadian kayak pernah hampir. Kadang-kadang kalau lagi meleng gitu ya, pernah hampir di Twitter. Jadi waktu itu aku pernah mention Twitternya Halo BCA. Terus yang reply itu pakai profile picture-nya Halo BCA, padahal itu akun lain. Jadi namanya diplesetin gitu loh. Terus dia bilang, si akun palsu ini bilang, Kak langsung WhatsApp aja ke nomor ini. Terus dengan lugunya waktu itu lagi stres di WhatsApp dan dibalas, tiba-tiba dia nanya minta user ID sama password mobile banking. Wah ini pasti ada yang salah nih, pasti masa user ID sama password klik BCA diminta. Pas cek lagi ke Twitter, ternyata akun plesetan. Saya nyaris tertipu. Makasih kan Mas. Ngerasa dibatasin gitu ya kalau gimana? Setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.